Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haramain TV, bertemu kembali dengan saya Siti Arfia. Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di Gedung Nusantara 3 DPR RI, tepatnya berada di ruang Bapak Dr. Haji Aji Syamsuddin. Kami akan mewawancarai beliau seputar biografi beliau dari kecil hingga sekarang ini. Baik sahabat Haramain TV, langsung saja ikuti wawancara kami bersama beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak juga sehat ya, Mbak Siti. Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Siti? Baik Pak, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak hari ini. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak. Iya. Baik Pak, dalam rangka Milad 1 Windu Pondok Pesantren Modern Nurul Haramain, kami ingin mewawancarai Bapak seputar biografi Bapak dari kecil hingga sekarang ini supaya generasi milenial khususnya para santri bisa mengikuti jejak kesuksesan Bapak. Nah, kalau boleh tahu Pak, kapan dan di mana Bapak dilahirkan? Saya lahir di Jakarta 31 Juli 1970. Dibesarkan di Jakarta ya Pak? Ya, pindah-pindah saya. Beda-beda. Pernah di Jakarta, pernah di Jember, pernah di Singkawang, pernah di Tanjung Balai Karimun, pernah di Padang, mengikuti tugas orang tua. Baik Pak, lalu bagaimana masa-masa belajar Bapak dari kecil dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi? Ya karena saya pindah-pindah, saya sering dipelonco orang. Karena setiap jadi siswa baru di kota baru pasti dipelonco. Tapi pelonco itu ya proses pematangan kita dalam menyesuaikan adat istiadat setempat dan lain sebagainya. Dan yang paling penting apa yang kita lakukan itu kita niatkan aja sebagai ibadah, udah kita sekolah begitu, tapi dengan tidak meninggalkan ajaran-ajaran agama yang kita pegang begitu loh. Baik Pak, apa ketika kuliah dulu Bapak aktif di organisasi kemahasiswaan? Ya, saya ketua senat dan ketua BEM. Kalau sekarang dulu namanya ketua dewan. Ketua dewan. Baik Pak, kapan Bapak mulai tertarik di dunia politik? Dunia politik tertariknya itu berawal pada saat saya kerja di kantor hukum Gandhi Jemat and Partners. Di mana saya kerja di kantor Gandhi Jemat and Partners itu klien saya dipanggil oleh orang DPR. Pada saat itu menangani berbagai kasus yang salah satunya kasus BPPN. Nah, pada saat klien saya diundang oleh DPR pada saat itu, saya melihat pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga melihat substansi yang didiskusikan, ya kemudian itu membuat saya tertarik untuk masuk ke dunia politik untuk sumbangsih pemikiran, tenaga, dan ide-ide dalam rangka untuk membangun bangsa. Apa ini cita-cita Bapak dari kecil? Ya dulu sih waktu kecil enggak ada punya cita-cita sebagai politisi, tapi alam yang membuat saya akhirnya menjadi politisi dan duduk di sini akhirnya pada hari ini. Kalau terjun langsung ke dunia politiknya itu mulai tahun berapa Pak? Sejak, karena dulu kan Golkar ini seluruh pegawai negeri Golkar. Nah ya saya pegawai negeri, jadi mau tidak mau dan saya Golkar dari organisasi kepemudaan, kemudian organisasi hukum karena saya kuliahnya di dunia hukum. Saya membantu LBH Badan Hukum Bakumham Partai Golkar di LBH-nya dan lain sebagainya. Baik Pak, lalu bagaimana pendapat Bapak tentang politik Indonesia sekarang ini? Politik Indonesia ya secara filosofi hukumnya tetap harus dipegang. Karena apapun politik pegangannya kan hukum. Nah, karena di dalam politik ini kan tugas dan fungsinya membentuk undang-undang, mengawasi, gitu kan.
Dalam hal mengawasi, pegangannya apa? Pegangannya kan undang-undang. Kemudian membuat undang-undang tentu orang-orang yang harus mempunyai pengalaman, punya background dalam hal membuat undang-undang dalam dunia hukum. Begitu. Lalu apa harapan Bapak untuk politik Indonesia ke depannya? Satu, kita boleh berbeda pandangan, tapi tetap satu tujuan, yaitu membangun bangsa dan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Banyak. Baik Pak, mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi milenial, khususnya para santri Pak. Khusus kepada para santri, saya menyampaikan di dalam forum yang berbahagia ini, jangan pernah letih, jangan pernah menunda pekerjaan, di mana semua pekerjaan itu yang bisa Anda lakukan pada hari itu. Jangan pernah letih dan jangan pernah menunda pekerjaan ya Pak. Yeah. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Kepada seluruh sahabat-sahabat, para guru, para kiai, dan para santri yang tergabung di dalam pesantren Nurul Harmain, di dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat milad yang ke-8. Mudah-mudahan di dalam milad yang ke-8 ini menjadi ujung tombak, merupakan daya pacu bagi mengembangkan dunia pendidikan, khususnya di bidang agama. Yang mana semua para santri harus menjadi suatu kader-kader bangsa dalam membangun bangsa, mengisi kemerdekaan dalam rangka untuk bersaing di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Sekali lagi, selamat milad ke-8, mudah-mudahan dapat mendharma baktikan untuk bangsa dan negara. Amin. Jaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas ucapan dan doanya. Terima kasih. Baik sahabat Haramain TV, demikian wawancara kami bersama Bapak Dr. Haji Aziz Syamsuddin. Semoga wawancara pada kali ini dapat bermanfaat, dapat menginspirasi banyak generasi muda, khususnya santri. Baik, terima kasih telah menonton wawancara ini. Saya Siti Arfia, sampai jumpa di wawancara berikutnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.